يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil alamin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona agar kita dihindarkan, pondok kita dihindarkan dan pondok-pondok yang lain juga dihindarkan dari virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para mufassir, untuk para ahli nahwu, untuk para pengkaji Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita sekarang masuk pada ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu nu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Sudah banyak yang sudah kita urai, sebenarnya kita ulang ya. Ala, ingatlah,
Perhatikan di sini. Ini pernah saya ungkapkan. Ini ada muncul beberapa kali. Ini lagi. Bahwa hamzah lam alif dibacanya sama ala. Tapi bisa jadi ini merupakan harfut tambih. Saya ulangi lagi. Bisa jadi merupakan gabungan dari istifham plus nafi. Plus nafi. Adakah la taro? Tidak melihat siapa kamu. Ala taro. Itu beda dengan ala innahum. Ala ingatlah innahum. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Sama-sama ala. Disinilah kemudian letak kesulitan dari bahasa Arab itu. Karena bisa jadi tulisannya sama, pelafatannya sama, tapi bisa jadi yang sama itu memiliki arti yang beraneka. Contohnya ini. Ala. Ala bisa jadi berarti ingatlah. Tapi bisa jadi kemudian ini diterjemahkan hamzahnya istifham, lamnya nafi. Adakah la taro? Tidak melihat siapa kamu. Ya. Dalam konteks ketika kemudian ala ini masuk pada jumlah ismiyah dan kemudian di sini hamzahnya di kasroh ini dipastikan ini adalah merupakan harfut tambih. Ini salah satu yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pegangan. Kalau seandainya masuknya kepada inna misalnya, itu dipastikan ala di situ adalah merupakan huruf tambih yang artinya adalah ingatlah, ala ingatlah. Jadi memang semakin panjenengan banyak pengalaman, semakin panjenengan itu memungkinkan untuk melakukan improvisasi. Ya. Itu semacam itu. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Langsung aja, ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya sepertinya. Al-mufsiduna yash'uruna. Ada sama-sama diakhiri waun nun di sini. Ini juga waun nun di sini. Ya. Ala ingatlah. Innahum sesungguhnya mereka orang-orang munafik. Bisa jadi terjemahannya atau i'rabnya adalah dijadikan sebagai khabar jumlah. Adalah hum bermula mereka adalah al-mufsiduna. Ya. Bisa jadi bacaannya adalah innahum sesungguhnya mereka. Khobarnya inna adalah berupa khobar jumlah. Kalau seandainya di garis itu akan lebih nyaman, gampang. Ya. Innahum humul mufsiduna. Innahum humul mufsiduna. Bisa jadi ini begini. Ini mubtada besar. Ini mubtada. Ini khabar. Mubtada khabar. Inilah yang kemudian menjadi khabar. Perhatikan. Memungkinkan innahum humul mufsiduna dibaca innahum sesungguhnya mereka. Inna itu adalah merupakan huruf yang memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mana isimnya? Isimnya adalah hum di sini. Khabarnya mana? Khabarnya bisa jadi merupakan khabar jumlah yang terdiri dari mubtada hum dan al-mufsiduna. Sehingga bacaannya adalah innahum sesungguhnya mereka. Ini isimnya, isim inna. Isim inna. Mana khabarnya? Khabarnya adalah ini. Lihat di dalam kurung besar. Innahum sesungguhnya mereka adalah hum bermula mereka adalah al-mufsiduna. Orang-orang yang membuat kerusakan. Tapi bisa jadi ini langsung. Ini dianggap sebagai dhamiru faslin. Ya. Khabarnya di sini. Jadi ini adalah isim inna. Isim inna. Innahum sesungguhnya mereka. Hum ya mereka.
Innahum sesungguhnya mereka, hum ya mereka adalah al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin dan tetapi la yash'uruna, tidak merasa siapa mereka. Walakin dan tetapi la yash'uruna, mereka tidak merasa. Saya bandingkan dulu tentang al-mufsiduna dengan yash'uruna. Sama-sama waun nun di situ. Waw yang ada pada lafadz al-mufsiduna ini adalah alamatul i'rab. Sehingga memungkinkan al-mufsiduna ini berubah menjadi al-mufsidina. Ketika misalnya dia itu adalah berkedudukan nasab dan jar. Kalau seandainya ini ketika berkedudukan rafa. Ya. Nun di sini adalah iwadun anit tanwin. Ya, iwadun anit tanwin. Karena demikian, kalau seandainya misalnya ini kemudian dimudhafkan, maka nunnya ini dibuang. Beda dengan yash'uruna. Ya. Waw yang ada di sini adalah wawul jamaah atau wawul jama'. Wawul jamaah. Ya, nun di sini adalah alamatul i'rab. Perhatikan. Jadi berbeda ketika kemudian ada fi'il dimasuki waw nun, ada isim dimasuki waw nun. Waw yang ada pada fi'il disebut sebagai wawul jama'. Waw jama' ini statusnya adalah merupakan kalimat isim dhamir dia. Nun yang ada di sini adalah termasuk alamatul i'rab yang kemudian kita sebut sebagai thubutun nun. Sehingga memungkinkan di sini pada akhirnya ketika berkedudukan nasab, ketika berkedudukan jazm, memungkinkan untuk kemudian dibuang. Di sini tidak dibuang, lebih disebabkan karena di sini dianggap tidak ada amil, baik amil nasab maupun amil jazm yang masuk dalam konteks ini. Loh Ustaz, kan adalah di situ Ustaz. Ya. Ini kan adalah, perhatikan, la yang masuk pada fi'il mudhari, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai la an-nafiyah, memungkinkan disebut sebagai la an-nahiyah. Ketika kemudian secara disebut sebagai la an-nafiyah, maka dari sisi artinya adalah tidak. Ketika disebut sebagai an-nahiyah, maka dari sisi arti adalah jangan. Apalagi perbedaannya? Ketika an-nafiyah itu disebut sebagai ghairu jazim, tidak menjazmkan. Ketika an-nahiyah itu termasuk dalam kategori jazim, menjazmkan. Ternyata la yash'uruna, fi'il mudhari di sini sama sekali tidak ada perubahan setelah dimasuki la. Berarti apa? La di sini tidak menjazmkan, tidak memiliki pengaruh kepada fi'il mudhari yang dimasukinya. Karena demikian bisa kita simpulkan bahwa lam yang ada di sini termasuk dalam kategori la an-nafiyah, sehingga terjemahannya adalah tidak, bukan jangan. Mereka tidak merasa, bukan jangan merasa. Kenapa kok kemudian dipastikan artinya adalah tidak, bukan jangan? Lebih disebabkan karena sama sekali tidak ada dampak pada fi'il mudhari' af'alul khamsah di situ yang dimasuki oleh la. Ya, diperhatikan itu. Alah, ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum ya mereka adalah al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin dan tetapi, kemarin sudah kita tegaskan wawunya wawu atof, lakin itu adalah termasuk dalam kategori huruf istidrak. Ya. Perhatikan, lakin memang termasuk dalam kategori huruf atof. Kalau seandainya kepingin membedakan, tulisannya sama. Ini.
Memungkinkan ini dibaca lakin, memungkinkan juga dibaca lakinna. Kalau ini termasuk temannya inna, kalau ini termasuk huruf ataf, harful atfi. Akan tetapi kalau seandainya didahului oleh waw, yang dimenangkan sebagai huruf ataf wawnya, sedangkan lamnya di sini, lakin di sini disebut sebagai harful istidrak. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, wa idza dan ketika qila dikatakan lahum kepada mereka, seperti yang sering saya katakan bahwa setiap qala ketika kemudian disebutkan dengan menggunakan fi'il maka dia butuh maqulu qaulin. Ketika kemudian disebutkan dalam bentuk isim, maka dia butuh yang namanya badal. Perhatikan. Qala itu adalah merupakan fi'il khusus. Ini berulang-ulang. Ya. Ketika qala disebutkan dengan menggunakan fi'il, qaulun disebutkan dengan menggunakan isim. Secara umum saya tegaskan, ini butuh maqulu qaulin. Maqulu qaulin itu sebenarnya maf'ulun bihi, akan tetapi berbentuk jumlah. Secara umum begitu. Ya. Cuman ketika kemudian fi'ilnya berupa fi'il majhul, ya, diulang-ulang nggak apa-apa. Secara umum, tulisan fi'il antara maklum dan majhul itu sama. Secara umum, tulisan fi'il itu antara maklum dan majhul itu sama. Secara umum begitu. Kecuali yang kita hadapi adalah bina mahmuz dan bina ajwaf, kecenderungannya berbeda antara tulisan maklum dan tulisan majhul. Ini nggak usah dibaca. Mesti ini bacaannya adalah qala dan itu mesti maklum. Tulisan sudah mengarahkan kita pada itu. Ini ya tidak perlu dibacakan dulu untuk mengetahui apakah ini maklum atau majhul. Kalau tulisannya begini mesti majhul. Beda dengan kataba. Kaftaba memungkinkan dibaca, cara pelafatannya kataba memungkinkan kutiba. Ketika kataba, ketika kita lafadzkan kaftaba ini dengan kataba, maka ini maklum. Ketika kemudian kita lafadzkan dengan kutiba, maka ia itu adalah majhul. Berarti tulisan kaftaba ini untuk kemudian kita hukumi sebagai maklum atau majhul tergantung pada bagaimana kita melafadzkannya. Qila itu tidak usah dilafatkan, itu pasti dilafatkan seperti itu. Karena demikian ini dipastikan adalah majhul. Wa idza qila dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka. Mana maqulu qaulinnya? Aminu. Wa idza qila dan apabila dikatakan lahum kepada mereka aminu. Ini naibul fa'ilnya di sini. Ya. Karena di sini qila pakai fi'il majhul, berarti jumlah yang ada di sini sebagai maqulu qaulin itu berkedudukan sebagai naibul fa'il. Gitu. Wa idza qila dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, apa yang dikatakan aminu, berimanlah kamu semuanya. Kama sebagaimana amanan nasu, sebagaimana amanah beriman siapa an-nasu manusia. Idza itu adalah adat syarat, butuh jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Ini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu
Qalu, maka mereka berkata, maka mereka menjawab. Ya, begitu. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, maqulu qaulin dari qila, aminu amana. Aminu amana. Apa bedanya aminu dan amana? Kalau aminu ini adalah fi'il amar, fi'lul amri. Kalau amana ini adalah fi'lun madin. Fathah kasroh. Ya, ayo bareng-bareng deh. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dhaka mu'manun amin la tu'min mu'manun. Ya, tulisannya sama persis. Ya, amanu, mereka beriman. Aminu, ya, berimanlah kamu semuanya. Sama persis. Harokat beda, dalam bahasa Arab berdampak kepada pengertian yang berbeda. Ya, saya tegaskan, ini kita berhadapan, memang target kita menjadi jembatan kepada para pemula. Ya. Amanu itu adalah fi'il madhi. Aminu itu adalah amar. Ya, ini adalah antum, ini adalah hum. Ya, mereka beriman. Berimanlah kamu semuanya. Mereka beriman, berimanlah kamu semuanya. Gara-gara ini kasroh apa fathah. Ini kasroh, ini fathah. Berdampak pada perbedaan status. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, qalu, mereka menjawab, ya, nu'minu kama amanas sufaha. Qalu, mereka menjawab siapa mereka? Adakah? Nu'minu, beriman siapa kami, kama sebagaimana, amana beriman siapa, as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, humnya mereka adalah as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh, walakin, dan tetapi, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui siapa mereka. Ya. Ada kama di sini. Ini juga ma. Perhatikan. Ini ceritanya ada kaf yang merupakan huruf jar. Ya. Ada kaf yang merupakan huruf jar, mau masuk pada kalimat fiil. Ini harful jarri mau masuk pada kalimat fiil berupa amana. Kaf yang merupakan huruf jar tidak memungkinkan untuk masuk kepada kalimat fiil. Karena memang ciri dari huruf jar, huruf isim itu adalah dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar tidak memungkinkan masuk pada kalimat fiil. Ketika kemudian ada realitas di mana ada huruf jar akan dimasukkan kepada fiil, maka itu harus ada yang menjembatani. Bagaimana caranya merubah kalimat fiil bisa menjadi isim? Ketika ada realitas di mana huruf jar itu mau masuk kepada fiil, yang tentunya kalau dalam kondisi normal itu tidak memungkinkan. Caranya bagaimana? Bagaimana kita bisa menganggap, bisa menjadikan kalimat fiil itu menjadi dianggap sebagai kalimat isim. Caranya bagaimana? Didatangkanlah apa yang kemudian kita sebut sebagai huruf masdariyah. Itu konsepnya begitu.
didatangkanlah yang namanya huruf masdariyah. Gitu. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah siapa kamu semuanya, kama, sebagaimana amanan nasu, beriman siapa manusia. Itu ceritanya begitu. Karena demikian, kita harus pastikan bahwa ma yang ada pada lafadz kama, amanan nas, itu adalah ma masdariyah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menjadikan kalimat fi'il yang jatuh sesudahnya itu adalah fi ta'wilil masdar. Itu adalah termasuk dalam kategori masdar mu'awwal. Sehingga memungkinkan huruf jar di sini itu adalah masuk kepada kalimat fi'il ini. Karena ini sudah berposisi sebagai masdar mu'awwal. Ya. Kama amanan nasu, nah, ini sudah dianggap sebagai masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal ini sudah terbilang kalimat isim sehingga memungkinkan untuk dimasuki harful jarri. Ya, itu tentang ma. Sekarang tentang an-nas. Dalam bahasa Arab itu ada istilah jamak, ada istilah isim jamak. Ya. Dalam bahasa Arab itu beda antara sekedar kita sebutkan jamak dengan isim jamak. An-nas itu yang mana, Ustadz? Apakah yang jamak? Bukan. Jamak yang ada 3 itu, ada yang disebut sebagai jamak mudzakkar salim, ada yang disebut sebagai jamak muannats salim, ada yang disebut sebagai jamak taksir. An-nas ini tidak termasuk dalam kategori itu. Kenapa kok kemudian tidak termasuk dalam kategori itu? Karena di sini kita anggap atau dianggap sebagai la mufrada lahu. La mufrada lahu. La mufrada lahu. Tidak memiliki bentuk mufrad. Ya. Bentuk mufrad dari an-nas itu adalah insan, itu adalah min ghairi lafdhihi. Bukan dari lafaz an-nas. Ya. Ini nunnya di sini. Padahal di sini setelah ini tidak ada nun. Ya, diperhatikan. Jadi ketika kemudian kita sebut an-nas, itu merujuk pada pengertian manusia banyak. Itu adalah jamak. Tapi istilah yang digunakan bukan jamak, tapi isim jamak. Apa bedanya jamak dan isim jamak? Kalau jamak itu memiliki bentuk mufrad, kalau isim jamak itu tidak memiliki bentuk mufrad. An-nas itu kalau seandainya dimufradkan, itu insan. Itu min ghairi lafdhihi. Itu tidak sama dengan lafadz an-nas. Di sini diakhirin nun, di sini tidak ada nunnya di akhir. Oleh sebab itu, nama untuk an-nas itu adalah isim jamak, bukan jamak. Ya, begitu. Jadi, ketika kita menemukan sebuah lafadz yang di situ menunjukkan arti banyak, arti lebih dari 2, 3 ke atas, bisa jadi disebut sebagai jamak, bisa jadi disebut sebagai isim jamak. Itu beda. Apa bedanya? Kalau jamak itu ya sama, ada bentuk mufradnya. Ya. Min lafdhihi itu ada. Tapi kalau isim jamak tidak memiliki bentuk mufrad min lafdhihi. Mufradnya itu adalah min ghairi lafdhihi. Itu tentang an-nas. Gitu. Karena demikian, maka an-nas ini disebut sebagai isim jamak, bukan jamak. Jadi ada perbedaan antara jamak dengan isim jamak, masdar dengan isim masdar, itu beda itu. Ya. Ada istilah jamak.
dan isim jamak. Ini beda. Ada istilah masdar, ada istilah isim masdar. Ini beda. Kalau masdar itu sesuai dengan tasrifan. Ya. Kalau tidak sesuai dengan tasrifan, maka disebut sebagai isim jamak. Kemudian kalau seandainya kita misalnya melihat kata-kata sholat, itu dianggap berasal dari sholla, sholatan. Padahal kalau seandainya kita tasrif, sholla itu tidak muncul kata-kata sholatan. Bersama-sama deh. Sholla yusolli tasliyan, tasliyatan, taslaan, islaan, musallan. Fahuwa musallin wa dhaka musallan sholli la tusolli musallan musallan. Sama sekali gak ada kata-kata sholatan ketika sholat ini kemudian kita tasrif. Gitu. Tapi ini bentuknya masdar dan dianggap berasal dari sholat. Ada bentuk masdar dianggap berasal dari fiil tertentu, tapi ketika kemudian kita tasrif, itu sama sekali tidak muncul kata-kata itu. Maka itu namanya adalah isim masdar, bukan masdar. Kalau masdarnya sholat, bisa tasliyan, tasliyatan, taslaan, dan seterusnya itu. Ya, itu jamak, isim jamak, masdar, isim masdar. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah siapa kamu semuanya, kama sebagaimana amana beriman siapa annasu, manusia. Jawabnya idza, kalau seandainya kita bertemu dengan idza, itu adalah artinya apabila, itu artinya ketika. Bagaimana kalau seandainya artinya itu adalah apabila adalah ketika, itu namanya adat syarat. Ketika adat syarat butuh yang namanya fiil syaratnya adalah qila, butuh yang namanya jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya adalah qalu, maka. Jadi penting, mengetahui arti itu penting. Jadi kita tidak bisa kemudian mengetahui ini adalah adat syarat kalau nggak ngerti artinya. Kalau seandainya panjenengan kepingin bisa membaca kitab, di samping panjenengan setiap hari itu mengkoleksi pemahaman nahwu, terus ditambah terus, yang paling penting lagi adalah koleksi mufradatnya jangan dilupakan. Setiap hari harus tambah mufradatnya. Terus tambah lagi. Nanti ketemu. Ya, nanti ketemu. Tergantung panjenengan rajin atau mboten. Karena banyak juga orang yang hampir bisa akan tetapi tidak rajin. Hampir bisa. Ya, sudah peningkatannya luar biasa, tapi tidak rajin. Kemudian ya tulinan tok gitu. Maka karenalah kaidah al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Sibuk pada sesuatu yang bukan merupakan tujuan itu sebenarnya sedang berpaling dari tujuan. Ya, teman-teman di sini ada mahasiswa. Ya kan? Mahasiswa banyak. Ya. Bahkan ada yang S1, S2 dari berbagai daerah. Ya. Kemarin ada yang dari Medan datang ke sini tadi malam, ya, mau belajar. Gitu ya, kita bantu, kita fasilitasi. Cuman di era corona ini kalau yang datang dari jauh-jauh itu ya diupayakan ada protokol kesehatan. Ya pakai rapid test dan seterusnya itu. Ya, itu semacam itu. Gitu ya. Wa idza qila lahum, jawabnya mana? Qalu. Loh kok enggak ada fa-nya? Jawab syarat memungkinkan ada fa, memungkinkan tidak ada fa. Kapan jawab syaratnya itu harus diberi fa? Jawab syarat itu harus diberi fa ketika jawab syarat itu berasal dari sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai fiil syarat. Ketika
ketika jawab syaratnya merupakan sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat, tidak ada fi'il syarat seperti itu. Karena apa? Karena berupa isim, ismiyatun. Kenapa? Karena talabiyatun. Gak ada. Fi'il syarat itu amar itu udah ada. Sampai goleki gak ono. Ya, fi'il syarat berupa tolab, nahi itu udah ada fi'il syarat berupa itu. Kok kemudian jadi jawab syarat? Maka termasuk dalam kategori yang wajib ditambahi fa. Jadi ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabima waqat wabilan wabitamfisi itu adalah kumpulan lafat-lafat, kalimah-kalimah, kata-kata yang tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai fi'il syarat. Yang ketika tidak memungkinkan dijadikan sebagai fi'il syarat, ketika dijadikan jawab syarat, maka harus ada tambahan fa. Saya ulangi. Ya. Jawab syarat itu ada yang diberi fa, ada yang tidak diberi fa. Kapan diberi fa? Ketika jawab syarat itu berasal dari sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat. Begitu. Yang tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat itu terkumpul dalam apa? Ya ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabima waqat wabilan wabitamfisi. Itu semuanya tidak bisa jadi fi'il syarat. Ketika tidak bisa jadi fi'il syarat, ketika kemudian kita jadikan sebagai jawab syarat, maka wajib ada tambahan fa-nya. Di sini termasuk yang memungkinkan untuk kemudian bisa jadi fi'il syarat. Karena demikian maka di sini tidak wajib ditambahi fa. Begitu ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kata-kata sufaha. Ya. Kalau seandainya kita mufradnya safihun, itu bentuk jamaknya adalah sufaha. Jangan ditanwin. Faqihun itu bentuk jamaknya adalah fuqaha. Jangan ditanwin. Ya. Pokoknya bentuk jamak seperti ini jangan ditanwin. Bagaimana nalar berpikirnya, Ustaz? Hamzah yang ada pada jamak taksir, ini jamak taksir namanya. Ya. Bisa jadi kita anggap ya. Jamak taksir itu sebagai isim ghairu munsharif, bisa jadi tidak kita anggap sebagai isim ghairu munsharif. Tergantung hamzahnya apa. Ya. Perhatikan hamzah yang ada di akhir jamak taksir bisa jadi hamzah itu adalah hamzah asliyah. Bisa jadi hamzah itu adalah munqalibah. Merupakan perubahan dari waw atau ya. Bisa jadi hamzah itu adalah merupakan hamzah zaidah. Ini penting. Ketika ada hamzah yang ada pada jamak taksir, di akhir jamak taksir, itu adalah merupakan hamzah asliyah, maka ini berdampak pada jamak itu munsharif. Contohnya misalnya nabaun. Ya. Ini kalau dijamakkan tetap hamzahnya ada. Anbaun. Munsharif. Kenapa? Karena hamzahnya ini asliyah. Kok tahu asliyah? Sejak awal bentuk mufradnya, lam fi'ilnya berupa hamzah. Sejak awal bentuk mufradnya, lam fi'ilnya berupa hamzah. Berarti memang sejak awal asli ada hamzahnya. Nabaun, ambaun. Ya. Ada juga hamzah itu mungqalibah. Mungqalibah dari apa? Mungqalibah min wawin atau mungqalibah min ya'in.
Ada hamzah yang merupakan perubahan dari wawu, ada hamzah merupakan perubahan dari ya. Contohnya misalnya aduwun, musuh. Ya kan? Aduwun, itu musuh. Kalau dijamakkan ini diakhiri oleh hamzah. Tapi hamzah ini dianggap perubahan dari waw. Wawnya di sini hilang. Ini berarti munqalibah, perubahan dari waw. Karena demikian ketika hamzah itu merupakan perubahan dari waw atau iya munqalibah, ini berdampak tetap ini munsharif. Sehingga kita harus mentanwinnya. Aduwun bentuk jamaknya jangan ragu-ragu. A'daun. Aduwun a'daun. Munsharif di sini. Kalau seandainya panjenengan ditanya apa bentuk jamak dari ra'yun, ya di sini. Ada ya di sini. Bentuk jamaknya adalah araun. Ini perubahan dari ya di sini. Munqalibah min ya'in, ini juga ditanwin. Araun. Ya, begitu. Tapi ketika kemudian ya itu adalah hamzah itu adalah merupakan hamzah zaidah, karena sama sekali dalam bentuk mufradnya itu tidak diakhiri oleh hamzah, dalam bentuk mufradnya tidak diakhiri oleh waw atau ya. Setelah dijamakkan kok kemudian ada nyelonong yang namanya hamzah, maka hamzah itu disebut sebagai hamzah zaidah. Ketika hamzah zaidah, maka dia berdampak pada ghairu munsharif. Kalau seandainya sampean lihat di kamus, ulama'u, bukan ulama'un. Karena ini bentuk mufradnya adalah alimun, ulama. Ya, begitu. Tadi, hukama'u. Hukama'u. Jangan ditanwin di sini. Karena ini merupakan bentuk jamak dari hakimun, di mana kata-kata hakim ini sama sekali huruf akhirnya tidak diakhiri oleh hamzah atau juga tidak diakhiri oleh waw atau ya. Ketika diakhiri oleh hamzah, maka hamzah yang ada pada bentuk jamaknya itu disebut sebagai hamzah asliyah. Ketika kemudian diakhiri oleh waw, maka ini disebut sebagai munqalibah min wawin. Ketika kemudian diakhiri ya, itu namanya munqalibah min yain. Ketika asliyah dan munqalibah, maka hamzah yang ada atau jamak taksir yang ada itu tetap disebut sebagai munsharif. Ini nyelonong kan hamzahnya. Ulama ada hamzah nyelonong. Hukama ada hamzah nyelonong di sini. Nabaun ambaun sejak awal ada hamzah. Ini tidak nyelonong, hamzahnya asliyah namanya. Hamzah asliyah itu nanti hamzah menjadikan jamak taksirnya itu adalah munsharif tetap. Aduun a'daun asalnya waw di sini menjadi hamzah, tanwin di sini. Ini hamzahnya munqalibah min wawin ini. Ya. Ada ra'yun yang kemudian bentuk jamaknya adalah ra'araun diakhiri oleh hamzah. Sebelumnya alif itu termasuk dalam kategori alif mamdudah. Tapi di sini adalah munqalibah. Munqalibah min apa? Min yain. Ketika munqalibah maka tetap ditanwin di sini. Tapi ketika zaidah itu apa maksudnya? Hamzah itu nyelonong. Tambahan memang. Bentuk mufradnya sama sekali tidak diakhiri oleh hamzah atau tidak diakhiri oleh wawu yang bisa jadi berdampak itu disebut sebagai munqalibah min wawin atau juga tidak diakhiri oleh ya yang pada akhirnya kita bisa mengatakan itu adalah munqalibah min yain.
Ini hukama'u, sufaha'u, fuqara'u, ya, syu'ara'u, syairun syu'ara'. Ini bentuk mufradnya adalah syairun, syu'ara'u. Hamzahnya adalah zaidah. Ketika zaidah berdampak bahwa isim itu adalah termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Ya. Ala innahum humus sufaha'u, itu sama persis dengan ala innahum humul mufsiduna. Ala, ingatlah. Innahum, sesungguhnya mereka, hum, ya mereka, adalah as-sufaha'u, adalah orang-orang bodoh. Walakin, dan tetapi, la ya'lamuna, tidak mengetahui siapa mereka. Walakin, dan tetapi, la ya'lamuna, tidak mengetahui siapa mereka. Itu begitu. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo, silakan belajar bersama.